bisnismu, laundry seru, laundry hack cuan selalu. Siapa tanpa ragu, laundry hack andalan bisnis laundrymu. Hack bisnismu, laundry seru, laundry hack cuan selalu. Siapa tanpa ragu, laundry hack andalan bisnis laundrymu. Hai Sobat Hack, welcome to YouTube channel Laundry Hack. Gimana nih sama bisnis laundrynya? Di musim penghujan, di penghujung tahun, harusnya bisnisnya makin cuan ya? Atau lagi ada masalah, ada trouble, bahkan laundrynya mau tutup? Bisnis laundry tidak bisa hindari 4 tantangan ini jika ingin maju dan sukses di tahun 2025. Kita harus bisa hadapi tantangan krusial ini supaya laundry kita bisa sukses. Ini adalah problem yang relate yang biasa dihadapi di bisnis laundry. Yang pertama, banyak bisnis laundry yang gagal bertahan karena tidak memahami kebutuhan pasar, seperti layanan yang tidak relevan atau harga yang salah. Yang kedua, kesalahan pengelolaan keuangan, seperti tidak memisahkan keuangan pribadi dengan yang bisnis. Sering menjadi alasan utama bisnis ini jadi gulung tikar atau jadi tutup, nggak berkembang. Yang ketiga, bisnis sering stagnan karena pemiliknya terlalu bergantung pada dirinya sendiri tanpa membangun tim dan sistem operasionalnya. Dan ini biasanya jangan sampai dilakukan terus-menerus ya. Dan yang terakhir, dalam persaingan yang ketat, tanpa inovasi dan ekspansi, bisnis laundry akan tertinggal oleh kompetitor. Sekarang musimnya itu bukan yang besar melawan, Sekarang itu bukan musimnya yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Bayangkan bisnis laundry kamu misalnya berjalan stabil, memiliki pelanggan yang setia, dan terus berkembang. Tim kamu bekerja dengan efisien, tanpa kamu harus terlibat di dalamnya. Tim kamunya solid, ya kan? Sistem operasionalnya yang rapi, membuat semuanya berjalan dengan lancar. Sementara inovasi kamu menarik pelanggan baru dan membuka peluang pasar yang lebih besar lagi. Dengan strategi yang tepat, tantangan ini bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk mencapai kesuksesan yang besar. Oke, jadi 4 fase krusial ini kita bahas, kita breakdown satu-satu bareng-bareng ya, biar tahu nih kira-kira solusinya seperti apa. Tahap pertama itu kita ngomongin product market fit. Memastikan bahwa layanan laundry kamu sesuai dengan kebutuhan pelanggan di pasar. Tahap ke-1, product market fit. Memastikan bahwa layanan laundry kamu sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang ada di market yang kamu sudah targetkan. Tantangannya, tidak tahu jenis layanan yang paling diminati di lokasi usaha kamu, terus harga layanannya tidak kompetitif, terlalu mahal, atau terlalu murah hingga mengurangi profitabilitas. Sulit membangun kepercayaan pelanggan awal karena kurangnya diferensiasi. Nah, kira-kira solusinya kayak gimana? Yang pertama, riset pasarnya, identifikasi kebutuhan pelanggannya, seperti laundry kiloan cepat, laundry premium, atau layanan tambahan seperti laundry sepatu atau dry cleaning. Yang kedua, segmentasi pelanggan. Apakah kamu menargetkan mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga? Nah, sesuaikan aja layanannya dengan target market. Dan yang ketiga, sesuaikan harga hitung HPP, harga pokok produksinya, untuk menetapkan harga kompetitif yang tepat untuk keuntungan laundry kita ini. Contohnya misalnya di area padat kos-kosan, layanan laundry kiloan ekspres lebih diminati, sedangkan di area perumahan menengah ke atas, laundry premium atau dry clean menjadi pilihan utama. Tahap kedua, manajemen keuangan. Mengelola keuangan bisnis secara efisiensi untuk menjaga kestabilan operasional dan memastikan keuntungan ya, biar cuan-cuan terus nih. Tantangannya biasanya keuangan pribadi dan bisnis tercampur sehingga sulit memantau profit sebenarnya, kira-kira untung atau tidak. Biaya operasional seperti listrik, air, dan deterjen tidak terkontrol nih kalau kita salah menghitung. Terus kesalahan dalam mencatat pemasukan dan pengeluarannya gimana?
Nah, sini aku kasih solusinya. Yang pertama, pisahkan keuangan, gunakan rekening bisnis yang terpisah dan rekening pribadi. Yang kedua, buat pencatatan keuangan sederhana. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran secara detail, baik manual maupun menggunakan aplikasi. Sekarang kan kalau di laundry banyak ya aplikasi bagus ya. Nah, yang ketiga, kontrol biaya operasional. Gunakan mesin cuci yang hemat energi dan monitoring penggunaan deterjen agar tidak berlebihan. Pastikan sesuai biar HPP-nya nggak anjlok. Yang keempat, hitung HPP. Pastikan semua biaya termasuk dalam harga layanan, listrik, air, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya nih ya, dengan mengontrol biaya listrik dan menggunakan mesin cuci hemat energi, kamu dapat menghemat hingga 20% dari biaya operasional. Asik gak tuh? Tahap ketiga, bangun tim dan sistem. Membangun tim yang solid dan sistem operasional yang efisien untuk memastikan bisnis bisa berjalan tanpa ketergantungan penuh pada pemiliknya sebagai owner nih. Tantangannya biasanya sulit menemukan karyawan yang kompeten dan jujur. Tidak adanya SOP, standar operasional prosedur, sehingga layanan tidak konsisten. Operasional terlalu bergantung pada pemilik bisnis. Bu, sabun habis. Bu, air habis. Bu, listrik mati. Biasanya kayak gitu. Nah, solusinya, rekrut dan latih tim seleksi karyawan dengan job desk spesifik, misalnya operator mesin, bagian setrika, atau kasir. Berikan pelatihan rutin, bisa sebulan sekali, seminggu sekali, bebas ya. Yang kedua, buat SOP yang jelas, panduan mencuci, melipat, hingga melayani pelanggan. Yang ketiga, otomatis operasional. Gunakan software manajemen laundry untuk mempermudah pencatatan order, pembayaran, dan performa tim. Contohnya sini biar gampang. Dengan SOP yang jelas, pelanggan selalu mendapatkan hasil laundry yang konsisten, mulai dari kebersihan hingga lipatan pakaian. Tahap yang terakhir, inovasi dan perluas market. Menciptakan layanan baru dan menjangkau pasar yang lebih luas agar tetap relevan di tengah persaingan ya, di tengah kompetitor. Kita harus menentukan market yang cuan. Tantangannya biasanya sulit menciptakan inovasi yang menarik pelanggan baru. Bingung cara menjangkau pasar di luar lokasi fisik yang relevan gitu lah ya. Kompetitor lebih cepat beradaptasi dengan tren baru, kitanya ketinggalan. Nah, sini aku kasih tau solusinya. Tambahkan layanan inovasi, ada laundry sepatu, tas, dry clean, atau layanan antar jemput pakaian yang tidak dimiliki sama kompetitor. Yang kedua, manfaatkan teknologi, gunakan aplikasi atau media sosial untuk promosi dan menerima pesanan. Yang ketiga, ekspansi bertahap. Lakukan riset lokasi sebelum membuka cabang baru atau perluas layanan delivery ke area yang baru. Tadinya kan laundry kita 2 km, jadinya 5 km, 6 km, 10 km, kayak gitu. Nah, ini contohnya. Laundry yang menambahkan layanan sepatu atau tas dapat meningkatkan omset hingga 30% karena mencakup segmen pelanggan yang lebih luas lagi. Bisnis laundry yang sukses bukan tentang seberapa cepat kamu memulainya, tetapi seberapa baik kamu mempersiapkan diri menghadapi tantangan dengan memahami dan melewati 4 fase ini. Nah, produk market fit, manajemen keuangan, bangun tim dan sistem, serta inovasi dan perluasan pasar. Laundry Hack siap mendampingi kamu di setiap langkah perjalanan ini karena kita berharap bisnis kamu berkembang dan bertumbuh. Siapkan diri kamu membangun bisnis laundry yang sukses dan tahan lama. Kenapa? Laundry bukan hanya sekedar bertahan tapi juga harus berkembang. Gimana teman-teman? Relate nggak sama bisnis laundry kamu? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya-tanya langsung sama aku. Aku akan tulis nomorku di kolom deskripsi ya. Dan buat teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, boleh di like, komen, dan subscribe ya. Thank you for watching. Investasi laundry yang menguntungkan itu ya Laundry Hack. Cuan. See you. Bye.